Kasus dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana menarik perhatian berbagai pihak, termasuk aktor sekaligus YouTuber Denny Sumargo. Denny mengaku memiliki pengalaman serupa, sehingga merasa mampu memahami dinamika kasus ini. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil sendiri mencuat setelah mantan Gubernur Jawa Barat itu disebut-sebut memiliki hubungan dengan Lisa Mariana yang mengklaim dirinya sebagai korban. Lisa bahkan mengaku pernah menjalin hubungan hingga memiliki anak bersama Ridwan Kamil. Untuk memperkuat pernyataannya, Lisa dikabarkan siap melakukan tes DNA. Denny Sumargo, yang juga pernah menghadapi kasus serupa, mengungkapkan pandangannya tentang masalah ini. Ia merasa pengalamannya memberinya kemampuan untuk memprediksi bagaimana kasus ini mungkin berkembang. Saya nggak mau terlalu banyak komentar, karena saya pikir ini akan menjadi sensitif ketika saya terlalu banyak komentar gitu. Saya hanya berdasarkan pengalaman aja, tadi saya menyampaikan beberapa hal, kita paling pengen tahu endingnya aja. Cuma kalau komentar lebih jauh, saya pikir lebih baik jangan, supaya jangan sampai akhirnya membuat tambah panas lagi gitu. Nanti saya jadi kena masalah, kan nggak bagus juga. Oh ya, saya punya pengalaman, dari pengalaman itu ya saya bisa membaca lah gitu. Kira-kira dari berita yang cukup ramai itu arahnya bisa kemana aja gitu kan. Cuma kan aku lihat kemarin udah agak menurun ya beritanya ya. Kita sih semua pasti penasaran ujungnya kemana kan gitu. Karena ini kan nama baik orang ada di dalam gitu. Tinggal nanti kita lihat endingnya sejauh mana. Itu aja paling komentar. Di sisi lain, Denny Sumargo, yang dikenal sebagai YouTuber dengan gaya bicara lugas dan tanpa basa-basi, kerap mengundang tokoh-tokoh kontroversial untuk berbagi kisah dalam podcast-nya. Dengan mencuatnya kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Denny sempat berencana mengundang Lisa sebagai tamu dalam salah satu episode podcast-nya. Suami dari Olivia Alan itu merasa bahwa kisah Lisa, yang syarat dengan isu-isu sensasional, akan menarik perhatian publik dan menambah kedalaman pembahasan di podcast-nya. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Denny mengaku mempertimbangkan dampak lebih luas yang mungkin timbul jika dirinya mengundang Lisa untuk membahas isu ini secara langsung. Sebenarnya ada ceritanya, tapi aku nggak mau cerita karena nanti jadi kemana-mana. Karena itu kan udah berlalu gitu. Jadi sekarang kita saya memposisikan diri sebagai netizen aja, masyarakat yang ngelihat isu ini di mana endingnya gitu. Kalau rencana waktu itu memang sudah ada beberapa kesempatan, cuma saya nggak mau cerita lebih jauhnya karena itu kan udah berlalu ya, nanti terlalu kemana-mana gitu. Ini kan masalahnya cuma kita pengen lihat endingnya kemana aja gitu, itu aja sih. Di sisi lain, langkah tes DNA dianggap sebagai solusi utama untuk menyelesaikan polemik ini. Banyak pihak, termasuk publik, melihat tes DNA sebagai cara paling konkret untuk membuktikan klaim yang diajukan Lisa Mariana. Namun, hingga saat ini, proses menuju tes tersebut tampaknya berjalan lambat, terutama karena Ridwan Kamil belum memberikan tanggapan langsung terkait kasus ini. Ketegangan semakin meningkat ketika pihak Lisa Mariana mengklaim bahwa Ridwan Kamil enggan melakukan tes DNA. Pernyataan ini segera menuai respon dari berbagai pihak dan memanaskan diskusi publik. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butar-Butar, yang menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menolak tes DNA. Menurut Muslim, pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum yang lebih komprehensif untuk menangani tuduhan ini secara menyeluruh. Kan begini, persoalan tes DNA itu kan nanti dalam proses, masih lama. Kami kan dalam proses ini, kasus ini kan sudah melaporkan ke Barreskrim, Mabes Polri. Kemudian sudah mencantumkan keinginan untuk melakukan tes DNA.
Lalu kalau disampaikan tidak ada keinginan tes DNA, pertanyaannya siapa yang ngomong begitu? Gitu. Karena kami sudah menyampaikan ke Barreskrim dan Barreskrim akan melakukan itu. Kan kami fokusnya kepada Barreskrim. Kami sudah melaporkan. Persoalan dia menggugat secara perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, ya tinggal dibuktikan saja apa yang dilanggar oleh Pak Ridwan Kamil sehingga dia menyatakan ada gugatan perbuatan melawan hukum. Undang-undang mana yang dilanggar? Perbuatan mana yang dilanggar? Kan itu yang harus dibuktikan di pengadilan. Kalau dia menyatakan Pak Ridwan Kamil membuat atau menyatakan ada sesuatu yang tidak benar, ya kita buktikan saja di pengadilan. Dia kan menggugat perdata PMH. Yang mana gugatan perbuatan hukum yang mana yang dilakukan Pak RK? Kan kita nggak tahu. Di dalam gugatannya itu nggak jelas bagi kami. Tapi sekali lagi itu nanti kami jawab secara tertulis di pengadilan nanti. Pastikan buktinya itu valid, asli, jangan rekayasa. Nanti makin ribet hidup lo. Baru keluar termasuk lagi kan repot. Valid. Kalau aku valid, aku nggak kohar-kohar orangnya, tapi aku valid. Gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari segi manapun yakin 100%. Karena pada saat BAP kedua itu kami menanyakan kapan DNA itu akan dilakukan. Mereka menyampaikan seminggu atau 2 minggu. Ternyata sudah lewat ya bulan ini, ternyata hal itu belum dilakukan. Cuman begini, kami memahami karena proses dari kepolisian yang membuat laporan itu kan bukan kami atau bukan Pak RK saja kan. Ya mungkin ada hal-hal lain ya, yang artinya kita tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa hal itu LM belum diperiksa, DNA belum dilakukan. Cuman kemarin kami sempat berkoordinasi bahwa kemungkinan ya LM itu akan diperiksa di awal-awal bulan ini. Awal bulan Mabes Polri akan memeriksa seminggu 2 mingguan lah. Seminggu 2 mingguan. Ya paling lambat di bawah tanggal 10 lah. Sidang perdana antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana yang digelar pada tanggal 28 kemarin menjadi babak baru dalam kasus yang telah menyita perhatian publik ini. Dalam sidang tersebut, Ridwan Kamil kembali tidak hadir, sebuah langkah yang memicu berbagai spekulasi dan komentar. Akibat ketidakhadiran tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengarahkan perkara perdata terkait pengakuan hak identitas anak ini ke jalur mediasi terlebih dahulu. Langkah mediasi diambil dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang adil tanpa perlu melanjutkan proses pengadilan yang panjang dan berliku. Mediasi dijadwalkan digelar pada esok hari, dan perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan kehadiran Ridwan Kamil dalam pertemuan tersebut. Lantas, akankah Ridwan Kamil akan hadir dalam sidang mediasi besok? Pak Ridwan Kamil tidak hadir. Perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa memang dalam hukum acara perdata itu tidak ada kewajiban untuk hadir dalam sidang perdana. Jadi kalau tidak hadir Pak Ridwan Kamil itu nggak ada masalah. Karena ini sidang perdana ya. Kalau bukan mediasi itu ada bagiannya tersendiri. Nah kemarin juga setelah selesai persidangan, nah majelis hakim mengarahkan kepada hakim mediasi. Nah sudah ditunjuk hakim mediasinya siapa, Pak Itang kalau tidak salah namanya. Kemudian kita menentukan waktu mediasi kapan. Nah rencananya sudah tentukan mediasi tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni. Nanti tanggal 4 Juni sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, ada kewajiban memang pihak prinsipal menggugat dan tergugat hadir. Nah, kita akan upayakan Pak Ridwan Kamil hadir tanggal 4. Selanjutnya kita akan berkoordinasi sama beliau ya untuk kepastian beliau hadir. Nah, tentunya semuanya kan merujuk kepada Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi tidak ada lagi desas-desus seperti apa di luar sana gitu. Ya kalau misalnya beliau tidak hadir, kan ada pasal berikutnya mengatur bahwa boleh diwakilkan pengacara sepanjang ada alasan yang sah. Kan begitu ya. Kan kami juga nanti ada dapat surat kuasa khusus dari Pak Ridwan Kamil untuk menghadiri mediasi di sana nanti. Kalau untuk Pak RK, udah.
Untuk PRK ya dia pokoknya hadir aja lah Pak di mediasi selanjutnya biar cepet selesai, biar kita sama-sama enak gitu. Gentle, hadir betul.